Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa lagi di kelas pemuda-pemudi. Iya. Bersama. Ya. Yang ini juga. Ya, kita mulai Pak pelajaran minggu ini, kita berdoa bersama-sama. Tolong doa pembuka dari Bapak. Ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan terus menjaga kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa menyaksikan video yang sudah dibuat ini. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami firman yang disampaikan, dan juga supaya kami bisa mengerti apa saja yang harus kami lakukan setelah kami menyaksikan video ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Nah, kemarin sempat itu ya Pak, di tanggal 14 Februari. Valentine. Nah, ceritanya tuh sempat saya diceritakan oleh Bapak ini justru. Coba gimana Pak? Jadi itu ada pendeta itu cerita. Hati-hati ya, saudara-saudara gitu, maksudnya jemaatnya. Hati-hati terhadap itu Valentine itu, karena kalau ada yang lupa bisa berdampak fatal gitu. Jadi ada satu kali ada itu bapak suami gitu, dia baru inget tanggal 15 paginya itu udah menjelang siang lah, mungkin lagi lagi kerja gitu kan, lagi WFH ya. Terus dia baru ingat, terus dia bilang, aduh maaf ya kemarin saya baru ingat kemarin itu tanggal 14 ya, Valentine ya, katanya gitu. Oh iya nggak apa-apa, kata istrinya santai itu ya. Tapi kamu nggak marah, kata si suaminya, kan biasanya kan harus inget ya hari-hari penting gitu. Iya, hari-hari penting nasional. Oh, kamu nggak apa-apa, nggak marah? Nggak marah. Terus kamu kemarin ngapain dong kalau sebetulnya kamu ingat? Enggak, saya hanya bersih-bersih toilet gitu kata ya. Istrinya gitu ya. Kata istrinya. Pakai sikat gigi suaminya gitu. Iya. Sambil ngedum kayaknya. Dan masalahnya begitu suaminya sadar kan udah siang ya, 15 ya. Dipakai. Aduh. Nah, fatal juga kalau misalkan lupa gitu, terus udah gitu ada pembalasan terselubung kayak gitu ya. Lumayan geleh gitu. Nah, cuman mungkin buat kayak saya sih jujur aja, Valentine terlupakan sih nggak terlalu fatal gitu ya. Memang nggak sampai gimana gitu kita ya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa bikin saya juga marah gitu kalau sesuatu itu terlupakan gitu. Nah, cuman masalahnya ya gimana ya, orang udah lupa, udah mengaku misalnya lupa. Terus kita harus gimana ya? Terhadap pasangan nih terutama, karena kita suami istri. Tapi kalau misalkan enggak pun ya terhadap temen, orang tua, adik kakak misalnya gitu ya, pinjem uang lupa pulangin gitu, gimana ya gitu. Jelas harus dihukum. Nah, kita mau belajar soal ini ya di pelajaran kita minggu ini itu mengenai menghidupi gaya hidup mengampuni. Nah, ini dia yang susah, bukan susah gampang lagi. Jadi ada gaya hidup mengampuni dan gimana kita menghidupinya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini ya. Kenapa orang Kristen harus punya gaya hidup dan menghidupi pengampunan itu? Ya karena kan Tuhan Yesus yang ngajarin sama kita ya. Kalau zaman dulunya kan, nggak bisa, nggak seenaknya tuh bisa ngampuni orang. Kalau bikin luka orang lain, ya dibalas pakai itu juga lagi kan, gitu ya. Gigi ganti gigi gitu ya. Mata ganti mata gitu ya. Gigi kita dicabut gitu ganti, enggak lah ya. Gigi ganti gigi ganti. Tapi kemudian setelah ada Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, gimana kamu harus ngasihi sesama kamu gitu. Makanya di ayatnya di itu ya Bu, di Matius 6 ayat 14 sampai 15 bicaranya begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita nggak mengambil sikap itu, nggak mengambil sikap mengampuni,
kesalahan kita ini yang nggak sedikit ini Iya, gitu ya. itu ya. Kesalahan kita ini juga nggak diampuni oleh Bapa di sorga. Itu yang jadi masalah tuh buat kita gitu. Mau nggak mau kita harus didorong memotivasi diri untuk Mau belajar. mengampuni, ya. Walaupun- Karena kalau kita memilih, sebetulnya menurut saya sih ya, mengampuni itu pilihan, mau atau tidak. Oke. Memang kadang-kadang alasannya saya nggak bisa, kesalahan orang itu terlalu berat, Terlalu berat, terlalu betul. besar untuk bisa saya ampuni. Tetapi kembali lagi pilihannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Karena kalau kita memilih untuk tidak, misalnya gitu ya, tidak mengampuni seseorang dengan alasan apapun, ternyata nggak sesederhana itu di luar kemampuan kita gitu. Bukan semata-mata karena kita nggak bisa. Tapi ketika kita tidak mau, itu ada dosa di balik itu ternyata. Oh Ya. itu nyambungnya ke itu ya Bu, ke Keluaran itu ya? Ya, ternyata bahkan sampai ke 10 perintah Allah yang Iya, pertama iya. itu ya. Nah, boleh kita lihat Pak hukumnya di kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Iya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sebenarnya mungkin apa hubungannya ya? Ini kan biasanya diterjemahkan jadi soal berbohong. Ya. Nah, tapi ternyata implikasinya Iya, ya itu implikasinya. nggak cuma sekedar berbohong gitu. Ternyata implikasinya termasuk ke dalam kalau tidak mengampuni itu, bahwa kita sedang membenci ya jadinya. Ya, jadi jatuhnya. membenci saudara kita. Hmm. Makanya itu ya Bu, apa di 1 Yohanes ya. Kita bandingin langsung ke itu ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 bicaranya tentang apa sikap kita gitu, sikap kita waktu ada orang berbuat kesalahan, menuntut kita seperti apakah kita bisa mengampuni orang itu atau enggak gitu. Yang tadi pilihan-pilihan itu ya. Saya mau nggak sih ngampuni orang itu? Di 1 Yohanes 3 ayat 15 dibilang setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pun dan tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi bahkan masalahnya nggak sederhana saya nggak bisa ngampunin. Ya, Tapi ternyata kita ketika kita membenci Ya. seseorang yang menjadi saudara seiman kita, terutama kita sudah menjadi seorang pembunuh. Serius itu gitu ya. Serius itu. Nah, itu memang selain menjadi seorang pembunuh, kita juga mengalami sakit ya di dalam Ya, diri kita. Ya. Menyimpan kemarahan itu, menyimpan dendam. Sakit rohani gitu ya. Nah, itu secara rohani sakit, secara bahkan bisa berbuntut sampai ke sakit fisik. Nah, ada orang-orang yang waktu beberapa minggu lalu mungkin ya di grup WhatsApp Batu Zaman itu ada seorang ibu yang bersaksi. Dia sedang mau liburan dengan anak-anaknya, tiket udah dibeli, dia nggak bisa berangkat karena tiba-tiba tubuhnya sakit. Dan di situ dia diingatkan pada seseorang yang dia benci, yang membuat dia marah gitu, sehingga akhirnya dia berdoa dan dia melepaskan pengampunan orang itu secara ajaib, sembuh dong dia gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir apa ya hubungannya gitu kan. Tapi ternyata begitu. Itu cerita itu menarik Bu, karena satu dia orang Kristen sama seperti kita kan, percaya Tuhan Yesus juru selamatnya, tapi kok dia bisa sih benci orang gitu ya. Padahal di ayat tadi dibilang kalau misalnya orang itu membenci berarti dia ada pembunuh saudaranya, dan kalau pembunuh berarti dia nggak akan selamat dong gitu ya. Tapi rupanya gitu ya, Tuhan Yesus tuh baik banget sama kita. Jadi sekalipun kita belum bisa mengampuni orang, Tuhan udah mati untuk kita gitu. Jadi udah dijamin duluan. Nah, terus apa maksudnya waktu Rasul Yohanes tulis kalimat ini? Dia bilang maksudnya bahwa kita itu keselamatannya kita nggak ada hubungannya dengan pengampunan. Tapi kita dijamin kita bisa ngampuni orang. Suatu saat itu, kalau misalnya kayak si ibu itu, kita bisa ngampuni orang itu. Tinggal kitanya mau atau enggak.
itu dia. Kalau misalnya nggak mau, ya? sakit lah badan, sakit lah rohani gitu. Jadi kita sendiri yang bikin persoalan waktu kita nggak bisa ngampuni orang. Betul. Gitu. Tapi Tuhan Yesus memberi kita kemampuan itu. Nah, berarti kembali lagi pada pilihan mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, gitu ya. Nah, jadi langkah pertama untuk bisa mengampuni orang gimana, Pak? Ya, tetap aja sih harus kembali kepada pemilik hati. Pemilik hati. Itu yang penting. Maaf, pemilik hati itu bukan tolong jangan ditafsirkan sebagai Valentine itu ya. Nggak kesana. Karena kan waktu kita marah sama orang, waktu kita jadi nggak suka sama orang, itu sebetulnya kita lagi nggak suka juga sama penciptanya. Oh. Jadi harus diakui bahwa Tuhan kok. Mungkin kita bisa waktu pas lagi marah gitu ya bisa bilang, Tuhan kenapa orang itu diciptain. tapi ingat bahwa kasih Tuhan lebih banyak dan baiknya sih memang secara jujur di hadapan Tuhan kita ngaku itu. Ada kemarahan dalam diri kita kecewa terhadap orang itu misalnya. Seringkali kan kita kalau nginget orang yang kita benci gitu ya, itu tuh sampai nggak bisa ngomong gitu. Kalau Bu Esterlina kan ngajarinnya gitu ya. Kalau kamu benci sama seseorang, sebutin namanya di dalam doanya. Oh, itu susah. Itu susah. Betul. Waktu bisa disebutin, itu berarti satu langkah kita udah maju tuh. Kita bisa ngomong bahwa orang ini harus diampuni gitu. Nah, lalu setelah kita bisa mengampuni orang itu, walaupun kan belum kelihatan ya, baru hanya kita dengan Tuhan. Satu hal yang harus diingat, kalau kita melepaskan pengampunan gitu ya, setelah tadi mengakui secara jujur di hadapan Tuhan, artinya kita sudah tidak berurusan lagi dengan orang itu. Dalam arti kata bukan nggak berhubungan ya, tapi kita tidak memikirkan pembalasan apa yang paling setimpal dengan perbuatannya itu. Itu bukan. Karena kalau waktu kita belum mengampuni itu, kita pengennya orang itu ngerasain sakit hatinya kita kan. Betul. Kurang ajar, lu nggak tahu ya. Gitu. Betul. Pokoknya drama-drama yang di sinetron keluar banget lah. Yang udah zoom out itu keluarin lah gitu ya. Nah, harapannya setelah melepaskan pengampunan itu, kita berarti menyerahkan kepada Tuhan apa yang mau Tuhan perbuat terhadap orang itu, bukan mendikte Tuhan lagi gitu. Kadang-kadang gitu, saya mengampuni dia, udahlah Tuhan, saya mengampuni, tapi kalau Tuhan melihat sakit hati dia harus juga mengerti dan merasakan, itu masih mendikte. Begitu ya. Belum. Iya gitu. Nah, tapi kan katanya itu ya, suka ada kan kalau baca-baca di Mazmur itu, Daud kan juga begitu ya. Daud juga seperti mengutuki musuhnya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat lagi ayat-ayat itu, lebih pada itu kan jadi seperti Daud dipakai untuk menubuatkan gitu. Orang yang menghadap yang jadi bermusuhan dengan Allah, seperti yang Daud ucapkan itu. Jadi di doa-doanya itu Daud menubuatkan. Jadi bukan dia mau membalaskan sendiri tetapi bukan. Dia itu menubuatkan itu. Sedang dalam nubuatan untuk memberi kesaksian bahwa kalau musuh-musuh Allah itu seperti gitu. Jadi jangan disamakan gitu ya. Maksudnya kita nggak dalam posisi seperti Daud yang bisa menubuatkan hal itu ya. Kita kalau misalkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan pembalasan itu cenderungnya emosi, bukan dari Tuhan atau bukan menubuatkan sesuatu seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus sudah bikin pernyataan juga. Itu ya. Tuhan Yesus sudah tadi kembali lagi ke di awal pelajaran kita itu ya. Matius 6 tadi. Nah, tapi kadang-kadang gini, bisa juga saya udah memaafkan, udah jangan diomongin lagi lah, udah jangan dia nggak usah disebut lagi gitu. Kerja bareng lagi sama dia, kayaknya enggak lah. Bukan saya nggak maafin ya, udah, tapi kalau kerja bareng, aduh gimana ya, kayaknya nggak usah lah, dia nggak usah diikut-sertakan lagi. Seringkali itu buat saya gitu. Seringkali buat saya kejadiannya itu terjadi di lingkungan gereja justru.
ada seseorang misalnya diberi tanggung jawab, lalu dia miss gitu ya. Dia entah ya apapun yang terjadi, pokoknya miss dengan kewajibannya itu. Untuk menegur sungkan. Nanti mundur lagi, dia nggak mau ke gereja lagi kan ya. Udah bagus ini mau pelayanan, nggak ada apa ya kasarnya, nggak ada pemberian tanda kasih secara materi kayak gitu. Udah, sedangkan dia udah ngeluarin tenaga dan segala macem. Masih pakai acara ditegur kalau terjadi kesalahan atau mungkin di bawah standar kita lah, let's say ya gitu. Jadi ya udahlah, udah nggak apa-apa lah kalau dia mau ikutan, nggak apa-apa sih, tapi ya janganlah dikasih posisi penting gitu, soalnya gimana ya nanti jadian lagi gitu. Kalau kayak gitu hitungannya memaafkan ya Pak? Mengampuni nggak? Hitungannya mengabaikan sih. Mengabaikan? Iya, jadi bukan kita ngampuni orang itu, tapi udahlah nggak usah diingat-ingat gitu. Tapi dia nggak boleh lagi berinteraksi dengan kita seperti biasa kan. Kalau pengampunan tuh bisa sampai ke oke, boleh datang sini lagi, tapi dengan iman bahwa orang itu udah berubah, perubahan. Dan gimana dia bisa berubah kalau mungkin nggak ada teguran juga ya? Nggak dikasih tahu gitu. Nggak dikasih tahu. Kadang-kadang kalau saya pernah di posisi itu juga sih, di posisi sebagai yang lalai gitu ya, yang tidak memenuhi tanggung jawab. Ketika saya bertemu, lalu reaksi orang-orang tuh kayak yang udahlah nggak apa-apa gitu, udah lewat ini, udah nggak apa-apa. Sebetulnya di satu sisi mungkin lega gitu ya, karena dosa saya tidak diungkit lagi gitu. Tetapi di sisi lain membuat saya bertanya-tanya, apakah sebetulnya orang-orang ini betul-betul menerima saya lagi atau enggak gitu? Jangan-jangan di belakang mah pada ngomongin gitu ya, jangan-jangan sih. Dan itu sering terjadi. Itulah ya, jadi bukan pengampunan. Jadi di dua belah sisi ini sebenarnya nggak enak ya. Yang berbuat salah nggak merasa diampuni, nggak selesai gitu masalahnya karena ini hanya pengabaian. Dan di sisi yang mau menerimanya lagi juga kayak masih ada yang mengganjal nih sebenarnya gitu. Ditutup gitu. Makanya itu ya, Alkitab jadi jawaban buat kita semua. Di Imamat 19 ayat 17 itu dibilang begitu kan Bu? Boleh dibacakan Pak? Ya. 19 ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan mendatangkan dosa karena orang itu, karena orang yang kita anggap salah itu. Jadi yang salah harus ditegur, tapi itu yang harus dimulai itu sebelum menegur itu mengampuni dulu orang itu. Nanti kita ketemu lagi ayat yang sama yang Tuhan Yesus bilang di Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu bentuk dari kasihnya kita kepada dia. Jadi bukan di forum ditembak ya? Iya, bukan gimana caranya. Itu kan kita kecenderungannya gitu ya, pengen menghakimi orang itu karena dia salah, dia harus dihakimi gitu. Bukan dihukum, tapi dihakimi bahkan gitu ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, memang ada ketentuan lain. Misalnya kalau orang itu masih belum bisa mengerti kesalahannya, di ayat Matius 18 ayat 16 bilang juga, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Masih ada kemungkinan dia ngeyel gitu ya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di luar jemaat, di luar lingkungan orang Israel bahkan ya, pemungut cukai itu. Tapi balik lagi, melakukan hal itu bukan berarti gereja tidak mengampuni misalnya. Iya. Tetap dasarnya kita sudah mengampuni dulu, makanya ada tindakan-tindakan supaya orang itu bisa berubah misalkan ketika dia melakukan kesalahan. Kalau kita mengabaikan kan kita nggak peduli ya orang itu mau mengubah atau enggak. Suka-suka lu deh. Mau gitu dia pergi juga, ya silakan, terserah, anggap aja dia ada dan tiada mungkin gitu ya. Mungkin saya sih berharapnya nih karena
generasi muda zaman sekarang mungkinnya lebih berani bicara kan ya, mungkin dibandingin generasi saya yang semua serba harus sopan santun misalnya gitu, tapi jadi banyak persoalan nggak selesai gitu di antara jemaat mungkin gitu ya, atau di antara rekan kerja gitu ya. Dan ya kalau misalkan kalian bisa lebih jujur, bisa menerapkan firman Tuhan seperti ini, lebih baik ya hubungannya. Dan itu juga sih hati-hati karena kan di era postmodern itu teman-teman lah ya yang di generasi kita lah ke bawah gitu kan ketemunya dengan ini ya, pemikiran-pemikiran postmodern. Kayak misalnya kebenaran itu yang nggak mutlak gitu. Jadi apa yang dikatakan Alkitab nggak mutlak. Kalau kita nggak harus ngampuni orang, kayak gimana dulu dong yang harus diampuni? Jadi ada prasyarat gitu. Padahal itu maksudnya waktu kita ngampuni itu ngampuni semua orang, semua kesalahan bahkan. Nah itu yang memang Alkitab bilang bahwa kita dimampukan untuk bisa ngampuni. Karena kita sendiri mah nggak bisa tuh. Betul. Kita nggak akan bisa. Nah tinggal kitanya setelah kita tahu bahwa harus mengampuni, kita mau melakukan itu. Yeah. Dan nggak itu ya Bu, nggak hanya hari ini kita mengampuni langsung besok jadi. Iya betul, itu dia. Yang kadang proses itu nggak semudah membalikkan telapak tangan lah kalau istilah peribahasanya gitu. Memang pasti ada proses, ada waktu yang diperlukan bergantung dari sakit hatinya, kekecewaan yang ditimbulkan gitu ya. Dan itu sih buat saya manusiawi ya. Bukan kita nggak mau melakukan itu secepat mungkin, tetapi baik lagi kita perlu proses gitu. Dan kalau memaksakan diri seakan-akan mengampuni, itu jatuhnya baik lagi jadi munafik misalnya atau ya itu sakit, jadi kita jadi sakit gitu. Kita nggak jujur kan terhadap diri sendiri, dan orang aja yang lihatnya kayak kita baik-baik aja, tapi kita yang tahu dan Tuhan gitu. Tapi bukan berarti jangan mengampuni. Itu kembali lagi. Tidak. Kembali lagi ke awal. Itu balik lagi, pilihannya hanya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Karena kalau tadi yang sudah disinggungnya, kalau kekuatan kita sendiri udah pasti nggak bisa. Makanya kita bisa lihatlah mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang tersakiti, tidak mau mengampuni. Dan dampaknya ya kasihan sih sebenarnya gitu. Ada orang-orang yang jadi kayak menyebalkan, tapi sebetulnya itu dari luka batin yang nggak selesai karena disakiti orang misalnya gitu ya. Dan umumnya membuat luka-luka batin untuk orang-orang lain, memperluas lingkaran sakit hatinya itu. Nah itu dia. Tanpa dia sadari juga sih. Iya, gitu. Jadi kembali kepada pilihan untuk selalu mau mengampuni. Secara sadar kita harus ambil pilihan itu. Masalah prosesnya berapa lama, susahnya, ya memang itu harus dijalani. Dan baik lagi mengingatkan bahwa mengampuni orang itu bukan untuk kebaikan si orang itu ya, tapi untuk kebaikan kita. Kita yang melepaskan pengampunan. Gitu. Oke. Oh, dan satu lagi. Jangan lupa untuk mengampuni diri sendiri. Kadang-kadang itu juga. Ya kan, kita punya kegagalan, gitu kan? Kita punya kelemahan, dan kadang-kadang kalau kita nggak bisa menerima itu, kita tidak mengampuni diri kita sendiri, berdamai dengan kegagalan-kegagalan kita, juga banyak kepahitan nanti dalam hidup kita. Itu yang seringkali lupa kali ya, gitu. Iya. Oke. Cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di kelas kami. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami bahas boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini ada di antara murid kami atau bahkan kami sendiri yang secara tidak sadar masih menyimpan kemarahan, masih belum melepaskan pengampunan terhadap orang lain, kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami. Kami mau mengampuni mereka Tuhan, kami mau mengampuni diri kami sendiri juga dalam segala kelemahan dan kegagalan kami.
karena hanya Engkau saja yang bisa dan memampukan kami, bukan kekuatan kami sendiri. Kami mau melepaskan pengampunan untuk damai sejahtera yang boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kami berdoa untuk semua murid kami supaya mereka tetap setia juga dalam mengikut Tuhan dalam masa pandemi yang banyak membatasi ini, tapi biarlah murid-murid kami tetap setia dan berpegang teguh pada iman mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati.